Sejarah tercipta, Ronaldo jadi pesepak bola miliarder pertama dengan kekayaan tembus mencapai 23 triliun rupiah. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo resmi mencatatkan sejarah baru di luar lapangan hijau yang menjadi pesepak bola pertama yang berhasil masuk ke dalam daftar miliarder dunia. Menurut laporan dari agensi berita Bloomberg, total kekayaan bersih Ronaldo kini telah menyentuh angka yang luar biasa. Nilai kekayaan Ronaldo mencapai 1,4 miliar dolar. Angka ini jika dikonversi setara dengan 1,05 miliar pound sterling atau sekitar 23 triliun rupiah. Saga 115 dakwaan Man City keputusannya di Oktober ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, 115 dakwaan Manchester City di Premier League belum juga selesai. Kabarnya Oktober ini ada keputusannya. City diketahui terancam hukuman berat apabila semua tuduhan itu terbukti benar. Mereka bisa dikeluarkan dari Premier League dan kompetisi domestik yang lain, sampai bisa dicopot gelar juaranya dan bisa degradasi. Namun pihak dari Manchester City sendiri yakin kalau mereka tidak bersalah. Thomas Muller jadi asisten baru pelatih timnas Jerman. Pelatih timnas Jerman yakni Julian Nagelsmann ungkap peluang kembalinya Thomas Muller ke skuad timnas Jerman. Bukan sebagai pemain, mantan bintang dari Bayern Munchen itu bisa kembali sebagai asisten pelatih. Hal itu diungkapkan oleh Nagelsmann ketika jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara timnas Jerman melawan Luxembourg. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jerman wajib sapu bersih. Jerman menghadapi jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai sempat kalah dari Slovakia. Jerman butuh hasil sempurna di sisa kualifikasi demi membalikkan situasi. Jerman kini menempati peringkat pertama klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Dan diketahui hanya juara grup yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara runner-up harus melewati playoff. Soal skandal naturalisasi, AFC siap hukum berat Malaysia. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC angkat bicara soal skandal naturalisasi palsu yang dilakukan oleh Malaysia. AFC tak ragu hukum berat Harimau Malaya. AFC angkat bicara soal skandal naturalisasi dari timnas Malaysia. AFC sendiri siap hukum berat andai banding Malaysia ditolak oleh FIFA. Hashtag Patrick Out meledak, media Belanda beri sorotan. Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi pada lanjutan babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Media Belanda menyoroti desakan untuk memecat Patrick Kluivert. Media Belanda yakni Soccer News memberikan perhatian kepada desakan agar Kluivert segera meninggalkan Timnas Indonesia. Bersama Kluivert di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia memang kurang meyakinkan. Indonesia menelan 3 kekalahan dan 2 kali menang. Prediksi superkomputer Timnas Indonesia kubur mimpi ke Piala Dunia. Timnas Indonesia diprediksi superkomputer harus mengubur mimpi untuk Piala Dunia 2026. Skuad Garuda diperkirakan kalah dari Timnas Irak. Superkomputer Biscors memprediksi bahwa Indonesia akan kalah dari Irak. Skor tipis untuk kemenangan tim asuhan dari Graham Arnold yang paling favorit. Indonesia memang belum pernah menuai kemenangan saat melawan Irak. Dalam 9 pertandingan Indonesia membukukan 8 kekalahan dan sekali menuai hasil imbang. Vinicius Junior minta maaf usai selingkuhi gebetannya. Vinicius Junior mengakhiri hubungan tanpa status dengan gebetannya yakni Virginia Fonseca. Keduanya tak melanjutkan relasi setelah Vinicius ketahuan selingkuh. Manukil dari Marca, Virginia akan melanjutkan hubungannya dengan Vinicius setelah mengetahui percakapan sang pemain dengan perempuan yang lain. Rabiot kaget, lihat Roma di papan atas Serie A. Gelandang AS Roma yakni Adrien Rabiot berbicara soal persaingan Scudetto. Rabiot terkejut melihat AS Roma bersaing di papan atas. AS Roma mengumpulkan 15 poin dari hasil 5 kemenangan dan 1 kali kalah. Gelo Rossi ada di peringkat kedua klasemen Liga Italia. Thomas Tuchel tak terima Harry Kane cuma finish di urutan ke-13 Ballon d'Or. Bomber Bayern Munchen yakni Harry Kane finish di luar 10 besar pada Ballon d'Or 2025. Pelatih timnas Inggris yakni Thomas Tuchel percaya bahwa Kane layak finish lebih tinggi. Usai menceploskan 44 gol dan juga 12 assist, Harry Kane menunjukkan performa super yang lain di sepanjang 2024-2025.
Bintang sepak bola Inggris itu menceploskan 41 gol plus 14 assist dalam 51 penampilannya untuk Bayern Munchen. Kendati demikian, Harry Kane tetap tidak memikat pemegang suara dalam Ballon d'Or 2025. Mantan bintang dari Tottenham Hotspur tersebut cuma menempati peringkat ke-13 dengan torehan 112 poin. Baik keluarga Glazer, konsorsium Uni Emirat Arab mau beli Manchester United. Kabar menggembirakan datang dari Manchester United. Klub raksasa Liga Inggris itu dikabarkan akan mendapatkan calon investor baru dalam waktu yang dekat. The Daily Mail melaporkan bahwa kekuatan finansial MU akan bertambah. Saat ini ada calon investor baru untuk MU. Calon investor itu dikabarkan berasal dari Uni Emirat Arab. Konsorsium itu dikabarkan sudah melakukan kontak dengan keluarga Glazer dan mulai menunjukkan ketertarikan mereka untuk bisa membeli MU. Mohamed Salah dinilai tampil di bawah standar pada musim ini. Troy Deeney melontarkan kritik keras terhadap performa dari Mo Salah yang dinilai tampil di bawah ekspektasi. Menurut mantan kapten dari Watford tersebut, bintang Liverpool itu belum menunjukkan ketajaman seperti musim-musim yang lalu. Deeney menyebut bahwa performa Salah musim ini benar-benar mengecewakan. Ia menilai bahwa sang pemain tidak menunjukkan level permainan yang identik dengan sosok top di Premier League. Deeney bahkan menyebut bahwa performa Mo Salah musim ini adalah yang terburuk sepanjang bergabung dengan Liverpool. Alexis Mac Allister terlambat pulang, Arne Slot bakal ubah strategi Liverpool. Alexis Mac Allister diperkirakan akan kembali ke Merseyside lebih lambat dari jadwal semula setelah agenda internasionalnya bersama Argentina berubah, dan hal ini bisa membuat pelatih Arne Slot mempertimbangkan langkah taktik baru untuk lini tengah Liverpool. Performanya yang juga belum maksimal musim ini semakin memperkuat alasan untuk bisa memberi jeda bagi sang gelandang andalannya tersebut. Di sisi lain, Dominic Szoboszlai menjadi salah satu pemain yang paling menonjol sejauh ini, meski sering dipaksa bermain sebagai bek kanan. Jika Szoboszlai kembali ke peran aslinya di lini tengah, maka Arne Slot punya ruang untuk bisa memberi Mac Allister waktu istirahat tanpa mengorbankan stabilitas tim. Nkunku dinilai bisa jadi senjata rahasia Milan untuk raih Scudetto. Christopher Nkunku menjalani awal yang baru dalam karirnya setelah meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Milan di musim panas. Kendati begitu, dalam menit bermain yang terbatas, Nkunku sudah menunjukkan secerca potensi luar biasa yang membawa energi berbeda di lini depan dan menghadirkan variasi serangan yang sulit untuk ditebak lawan. Adrian Rabiot tak segan melayangkan pujian setinggi langit untuk Nkunku. Menurutnya, penyerang berusia 27 tahun itu memiliki semua atribut penting untuk sukses di Serie A. Cari pengganti Mo Salah, Liverpool lirik bintang milik Munchen. Liverpool tengah menyusun strategi besar untuk jendela transfer musim panas 2026. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, nama Michael Olise, winger Bayern Munchen, muncul sebagai salah satu target prioritas dari Liverpool. Olise disebut definitely bisa menjadi pilihan bagi Liverpool. Namanya disejajarkan dengan gelandang Crystal Palace yakni Adam Wharton dalam rencana penguatan lini serang dan juga lini tengah klub yang sedang memasuki fase transisi. Liverpool menyadari bahwa menemukan pengganti dari Mo Salah bukanlah tugas yang ringan. Pemain asal Mesir itu telah menjadi simbol di Anfield selama bertahun-tahun. Liverpool sudah siapkan tawaran resmi untuk bek dengan gaji 3,3 miliar rupiah per pekan. Liverpool tengah bersiap melakukan langkah resmi untuk bisa mendatangkan bek Bayern Munchen yakni Dayot Upamecano di bursa transfer Januari. Upamecano diketahui menerima gaji sekitar 10 juta euro per tahunnya atau sekitar 173 miliar rupiah, yakni sekitar 3,3 miliar per pekannya. Angka yang besar yang menunjukkan kelasnya sebagai salah satu bek top di Eropa. Adios MU, bek ini putuskan pergi dari Old Trafford. Manchester United nampaknya akan kehilangan sosok bek pada tahun 2026. Bek mereka yakni Tyrell Malaysia dikabarkan memutuskan untuk hengkang dari skuad MU di tahun depan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Malaysia tidak akan membela MU lagi di tahun 2026 nanti. Malaysia telah bulat memutuskan untuk pergi dari MU dan sang bek merasa bahwa bertahan di MU akan berdampak buruk bagi perkembangan karirnya. Malaysia menilai bahwa dengan usianya yang masih muda, ia membutuhkan menit bermain yang reguler. Itu sebabnya jika ia tak mendapatkannya di MU, maka ia akan mencarinya di klub yang lain.
AC Milan siapkan proyek besar, gelandang kreatif Man City jadi target utama. Meski masih menjadi tulang punggung tim, masa depan dari Bernardo Silva mulai menjadi bahan spekulasi karena kontraknya akan berakhir di tahun 2026 nanti. Situasi ini kini dimanfaatkan oleh Milan untuk bisa membuka peluang transfer yang besar. Milan disebut mulai serius menjajaki kemungkinan mendatangkan Bernardo Silva di bursa transfer mendatang. Menurut laporan dari media Italia Calcio Mercato, Milan telah menjalani komunikasi awal dengan agen dari Silva. Langkah ini dilakukan untuk bisa mengukur kemungkinan membawa pemain berusia 31 tahun tersebut ke San Siro. Gelandang timnas Inggris ini jadi rencana MU jika gagal datangkan Carlos Baleba. Klub Liga Inggris MU sedang mempertimbangkan skenario baru dalam perburuan gelandangnya. Setan Merah dikabarkan telah menyiapkan target alternatif jika upaya mendatangkan Carlos Baleba tidak berhasil. Sky Sport melaporkan bahwa MU telah menemukan kandidat yang dinilai tepat untuk menggantikan posisi Baleba. Mereka berniat mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Gelandang berusia 22 tahun itu dinilai memiliki kemampuan yang tidak kalah dari Baleba. Dia juga menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan The Tricky Trees. Gelandang tersebut diperkirakan dapat didatangkan dengan harga mencapai 60 juta pound sterling pada musim depan.